Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Aji di YouTube Koji TV. Kali ini masih dalam bukunya Syahri Jaber, yaitu Amalan Ringan Paling Menakjubkan. Kali ini kita ada di segmen Indahnya Islam. Yang kita akan bacakan hari ini adalah bab keajaiban surat Al-Mulk. Bagaimana isinya? Saksikan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan keajaiban daripada surat Al-Mulk dari buku Syahri Jaber. Ya, belum lama saya mendapat kabar tentang seorang orang tua meninggal dunia. Kabar ada orang yang meninggal dunia adalah kabar yang biasa, karena kita semua akan menghadapi kematian. Tapi yang luar biasa, peristiwa yang terjadi saat dimakamkan. Anaknya menceritakan saat dimakamkan diantar ke kuburan. Begitu mendekati kuburan orang tuanya, semua jamaah yang ada saat itu merasakan keharuman kuburan itu. Harum sekali, mengeluarkan wangi yang luar biasa. Sampai-sampai saat itu para jamaah saling berpandangan. Barangkali ada di antara mereka yang membawa wangian yang bagus. Ternyata nggak ada. Mereka semakin merasakan bahwa wangi itu berasal dari kuburan itu. Bahkan sampai ada yang melihat asap-asapnya. Asap-asap ini adalah bukan karena kebakaran, tapi karena wewangian yang berasal dari kuburan itu. Kata anaknya, begitu saya sendiri yang turun memakamkan orang tua saya, lalu dengan tangan saya sendiri yang membawa tanah untuk menutupi kuburannya. Begitu saya pulang dan mencuci tangan dengan sabun, tangan saya masih menyisakan wangi yang luar biasa 3 malam. Wanginya masih tercium. Kemudian saya bertanya melalui SMS, apa sebenarnya kelebihan dari ibu kamu? Dia menjawab, ibu saya adalah seorang biasa, orang awam, tetapi setahu saya ibu saya tidak pernah tidur sebelum membaca surat Al-Mulk, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihi mulk. Saya langsung menjawab, itulah keutamaan Allah antarkan kepada ibu kamu. Inilah kabar gembira bagi kita semua, sesuai dengan janji yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Ini dia, surat Tabarak adalah penghalang, dia adalah penyelamat dan yang menyelamatkan dari azab kubur, dari hadis Tirmidzi. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini, sesungguhnya terdapat sebuah surat dalam Al-Quran yang mengandung 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada seseorang sampai diampuni. Surat itu adalah surat Tabarakalladzi biyadihi mulk, dari hadis Tirmidzi yang mengatakan hadis ini hasan. 30 ayat yang akan membawakan syafaat bagi seseorang yang akan menyelamatkan dari siksa kubur. Dari situ, seperti kebiasaan mengambil wudhu, lalu sholat witir, kemudian tidur. Lalu apa yang saya lihat dari mimpi saya melihat diri saya sendiri di dalam kubur, sangat gelap, mengerikan. Terasa seram luar biasa sampai tidak bisa saya bayangkan saat itu. Tetapi tiba-tiba di saat saya merasa ketakutan kesepian, muncullah sebuah cahaya di kubur saya sendiri. Lalu saya berteriak, siapa kamu yang membawa cahaya ini? Dia sendiri cahaya itu berkata, saya surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat pertamanya. Saya sendiri di malam itu tidak sempat membaca surat Al-Mulk. Lalu saya bangun, kaget, saya mengambil wudhu lagi dan membaca surat Al-Mulk, kemudian saya tidur lagi. Saya memberikan nasihat kepada semua pembaca, janganlah tidur sebelum membaca surat Al-Mulk atau surat Tabarak, karena kita tidak tahu kapan kita menghadapi kematian. Bisa jadi tidur kita adalah tidur yang terakhir di dunia ini. Mudah-mudahan dengan menghatamkan hari ini, kita dengan membaca surat Al-Mulk, Allah akan mengampuni segala dosa kita dan Allah akan mengharumkan kuburan kita menjadi taman dari taman-taman surga. Amin. Surat Al-Mulk adalah surat yang luar biasa dahsyatnya. Saya mohon walaupun para ibu sedang halangan tidak sholat sebelum tidur, tetap mengambil air wudhu dan membaca surat Al-Mulk. Baca surat Al-Mulk, karena datangnya kematian tidak akan membeda-bedakan kita lagi suci atau sedang halangan. Saat datangnya kematian, kita pasti akan mati. Ya Allah Maha tahu segala niat kita, dan lebih baik saat kita membaca sedang halangan, jangan memegang Al-Quran langsung, jangan menyentuh mushaf secara langsung, tapi memakai sarung tangan atau memakai HP kita yang ada di dalamnya surat Al-Mulk. Kalau ya Allah, seandainya Engkau mencabut nyawa saya di malam ini, di saat saya sedang berhalangan, tapi ya Allah, saya membaca surat Al-Mulk, selamatkan saya dari siksa kubur.
Kita harus meyakini bahwa masa kita dalam kubur itu jauh lebih panjang daripada umur kita di dunia. Kita bisa ratusan tahun dalam alam kubur, dan ada yang sudah dalam kubur selama ribuan tahun, bahkan ada yang lebih, apalagi umat-umat terdahulu. Oleh karena itu kita harus waspada dan berhati-hati. Marilah kita menjaga kebaikan, karena sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Jarak kita menuju akhirat itu sangatlah dekat, malah jauh lebih dekat daripada rencana kita besok. Jarak kita ke akhirat, jarak kita memasuki alam kubur jauh lebih dekat daripada rencana kita besok. Malah kematian itu lebih mendadak dan lebih cepat daripada kita mengambil suapan makanan. Belum sampai kita membawa suapan makan ke mulut kita, bisa jadi kematian sudah datang menjemput kita. Kematian sangatlah cepat mengambil kita. Kita semua punya dosa, kesalahan, dan kekurangan. Apa yang kita takutkan dan kita malu dilihatkan nanti di hari kiamat jangan dilakukan. Apapun yang kita tulis dan senang kita diperhatikan di hari kiamat nanti jangan dituliskan. Kalau kita malu nanti dilihatkan pada umat manusia dan dilihat oleh para malaikat yang menjadi saksi, jangan menulis yang macam-macam. Apalagi sekarang terlalu gampang menimbulkan dosa dalam tulisan baik melalui BBM, WA, dan lainnya. Kalau memang kita mau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, bagi saya, walaupun kita hidup susah di dunia ini sampai mati, masih jauh ketimbang kesusahan kita di dunia akhirat nanti. Kesusahan di dunia itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan kesusahan di akhirat nanti. Akhirat itu haruslah menjadi tujuan kita, bukan dunia ini. Ini dari Al-Hasr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihat pada diri masing-masing apa yang akan kita bawa nanti untuk hari esok di hari kiamat. Bertakwalah kepada Allah. Janganlah menjadi orang yang melupakan Allah sehingga Allah akan melupakan kita. Kalau Allah lupa sama kita, na'udzubillah, dunia dan akhirat kita akan hancur berantakan. Maksudnya, Allah lupa sama kita adalah Allah tidak mau mengurus kita lagi, tidak mau membantu kita lagi, tidak mau menolong kita lagi, dan tidak mau memperhatikan kita lagi. Na'udzubillah. Kalau Allah sudah tidak mau memperhatikan kita, siapa lagi yang memperhatikan kita? Padahal, biarpun dosa kita sepenuh bumi, tapi kita datang kepada Allah dengan ikhlas dan yakin diampuni dosa kita, dan kita berbuat kebaikan semampu kita, Allah akan ampuni dosa kita semua. Biarpun dosa itu sepenuh bumi, begitu indahnya kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita semua, memberikan petunjuk kepada kita semua. Kita disucikan lahir dan batin, dikuatkan lahir batin agar senantiasa meningkat iman kita, meningkatkan takwa kita, menjadikan kita orang yang berilmu dan beramal soleh. Agar kita senantiasa mendapatkan karunia dan rahmat Allah, karena sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang berbuat baik. Al-Fatihah. Ya karena Oke, kesimpulan dari bab ini adalah bahwa sebaiknya sebelum kita tertidur maka bacalah surat Al-Mulk, karena dia adalah cahaya dalam alam kubur kita yang bisa menemani kita dalam kubur, sehingga sangat disarankan buat saya juga dan buat semuanya sebelum tidur baca surat Al-Mulk dulu dan kemudian barulah tertidur. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu kita, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.